iOS 26 di iPhone SE 2020? Mari kita coba. Jadi ini saya sudah install iOS 26 Developer Beta 2 kalau nggak salah di iPhone SE 2020, dan iOS 26 itu akan menjadi iOS terakhir untuk iPhone SE 2020 yang akan rilis di bulan September tahun ini kalau nggak salah. Dan inilah tampilan dari Liquid Glass yang dibangga-banggakan oleh Apple ketika merilis iOS 26 ini. Ya, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Untuk icon-iconnya terutama untuk aplikasi bawaan Apple sendiri tentu saja ada beberapa yang dirombak seperti ikon kamera, kemudian ikon galeri dia sedikit transparan untuk yang versi mode terang atau light mode seperti itu. Dan ini adalah wallpaper terbaru di iOS 26. Dan saya rasa Apple betul-betul memperhatikan efek dari Liquid Glass-nya. Kalau kalian perhatikan di search bar ini, bagian ikon-ikonnya itu terpendar, jadi seolah-olah melewati sebuah kaca seperti itu, dan efeknya sangat menarik. Dan saya tidak mendapati istilahnya kayak lemot atau gimana gitu di iPhone SE 2020. Sejauh yang saya pakai kurang lebih seminggu ini, performanya sudah cukup oke-oke aja untuk menjalani iOS 26 ini. Oke, kita coba untuk masuk ke aplikasi kamera, karena aplikasi kamera ini cukup menarik. Jadi tampilan kameranya kurang lebih seperti ini. Dia menurut saya lebih simple. Ketika kita mengarahkan kamera dengan posisi landscape seperti ini, bagian ininya, bagian atas ini ikon-ikonnya itu landscape, tapi untuk pemilihan resolusi dan frame rate-nya ini nggak ikut landscape. Saya rasa nanti di versi final semoga bisa diganti ke landscape, karena di iOS 18 itu kalau kita rubah dari portrait ke landscape seperti ini, tampilannya ini juga akan berubah seperti itu. Nah, tampilan untuk memilih resolusi dan frame rate-nya kurang lebih kayak gini. Sedangkan untuk memilih mode foto dan lainnya ada di bagian sini. Kita slide saja seperti itu. Kalau bagian ini dipencet, nanti akan muncul pengaturan tambahan yang lebih advance seperti untuk pencahayaan ataupun untuk lampu flash seperti itu. Dan ini untuk tampilan dari exposure compensation-nya. Ya, sejauh ini saya rasa perubahan di bagian kamera atau aplikasi kamera ini sangat menarik ya menurut saya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian settingan. Untuk tampilan settingannya kurang lebih sama. Untuk beberapa ikon memang ada perubahan, namun perubahan terbesar ada di bagian search bar ini. Search bar-nya ini akan selalu ngikut kemanapun kita scroll seperti itu. Karena kalau di iOS 18 search bar-nya itu ada di bagian atas. Jadi ketika kita scroll seperti ini dia akan hilang, tapi untuk di iOS 26 dia akan selalu muncul ada di bagian bawah sini. Nah, yang bagian menurut saya menarik adalah ketika kita masuk ke settingan untuk baterai. Nah, untuk tampilan settingan baterainya ini juga berubah. Kalau setahu saya bagian ini itu ada di atas. Dan sekarang di bagian atas itu ada yang persentasi baterainya dan ada last charge-nya di tanggal berapa seperti itu, di hari dan jam berapa. Kemudian untuk daily usage-nya ini setahu saya itu dia nggak sebanyak ini, dan entah kenapa ada bagian kosong di sini. Mungkin ini untuk sementara atau memang akan selamanya seperti ini, saya juga nggak tahu, tapi ini memang agak aneh aja menurut saya karena ini ada bagian kosong seperti itu. Dan untuk mengetahui detail dari suatu aplikasi tinggal klik aja, nanti akan ada penggunaan baterainya, terus kemudian on screen-nya, background-nya seperti itu. Dan kalau kalian sudah ganti baterai third party, di sini tulisannya masih baterai tidak diverifikasi. Walaupun memang kelihatan kapasitasnya 100%, tapi saya nggak terlalu percaya dari kapasitas ini. Kalau kalian ingin detail tahu kapasitas baterai kalian, kalian bisa menggunakan aplikasi TriYouTools saja. Oke, kita back lagi, kita lihat yang hal-hal menarik dari iOS 26 ini. Oh ya, ada di bagian galeri. Untuk bagian galerinya kurang lebih seperti ini, dia lebih simple aja menurut saya. Kemudian ketika kita scroll-scroll seperti ini, bagian bawahnya ini akan berubah. Animasinya sangat smooth ya di iOS 26 di iPhone SE 2020 ini. Walaupun ini masih versi beta ya, tapi sudah cukup smooth seperti itu. Ketika kita tekan dan tahan akan muncul opsi-opsinya seperti itu. Seperti ini. Kemudian kalau kita hapus, kita akan ada peringatan yang menurut saya ini enggak di tengah, jadi ketika foto kita ada di bagian sini, dia akan muncul di bagian kanan juga. Kalau kita
foto kita ada di bagian kiri seperti ini. Kemudian kita mau hapus, dia akan muncul di bagian kiri. Kalau foto yang kita hapus di bagian tengah, dia akan muncul di bagian tengah seperti itu. Kemudian hal yang berbeda lainnya ada di bagian tampilan depan sini. Kalau biasanya kalian menggunakan widget, widget itu ada di bagian atas sini, tapi di iOS 26 itu widget ada di bagian bawah. Yang menurut saya untuk iPhone dengan layar besar itu, bagian widget yang ada di bawah ini membuatnya mudah dijangkau. Tapi untuk iPhone kecil seperti iPhone SE 2020 ini, saya ngerasa ini menjadi lebih kosong ya di bagian atas seperti itu. Saya sebenarnya lebih suka di bagian atas ini daripada di bagian bawah, karena memang nggak masalah juga untuk merich di bagian atas ini. Tapi ya itulah iOS 26. Dan satu lagi bagian yang harus diperbaiki adalah peletakan dari ikon-ikon ini yang dia terlalu ke kiri, jadi membuat space di bagian kanan ini kosong seperti itu. Nanti mungkin akan diperbaiki di versi-versi selanjutnya. Kalau kalian ingin menggunakan iOS 26 di iPhone kalian, saya sarankan kalian menginstal di iPhone yang tidak digunakan untuk daily driver, karena iOS 26 versi developer beta ini masih tidak terlalu nyaman untuk digunakan daily driver, karena memang masih developer beta. Kemudian konsumsi baterainya ini juga agak boros. Semoga di versi finalnya ini nggak akan seboros ini, tapi memang ini menurut saya lumayan boros seperti itu. Ya itu aja yang mau saya share dari video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar.